Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, NIM 2007-6091, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektronika dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar sistem komputer. Elemen dasar komputer terdiri dari prosesor, modul I/O, memori utama, dan sistem bus. Prosesor mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Memori utama menyimpan data dan program. Modul I/O atau input-output memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Sedangkan sistem bus beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Berikut gambaran komponen komputer. Tampilan tingkat atas yang menjelaskan tentang komponen-komponen tingkat paling atas. Prosesor umumnya register prosesor. Pada user visible register memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Sedangkan kontrol dan status register digunakan untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilege rutin sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Untuk user visible register dapat melakukan pengalamatan dengan cara indeks register, segment pointer, dan stack pointer. Sedangkan pada kontrol dan status register, register penting bagi eksekusi instruksi yaitu program counter dan instruction register. Eksekusi instruksi. Terdapat pengambilan dan pengeksekusian instruksi. Seperti gambar siklus instruksi dasar berikut. Aksi pemrosesan terdiri dari prosesor input-output, prosesor memori, pengolahan data, dan kontrol. Berikut adalah gambar contoh eksekusi program dalam heksadesimal. Gambar contoh dari eksekusi program yang menjelaskan eksekusi program parsial yang menggambarkan bagian-bagian memori dan prosesor register yang terkait. Untuk itu kita memerlukan step by step. Step pertama, PC menetapkan alamat memori instruksi yang akan diambil adalah 300. MAR akan memberikan bantuan kepada prosesor untuk menunjukkan lokasi dari alamat memori 300 dan mendapatkan isi instruksinya adalah 1940. Isi instruksi 1940 ini kemudian melalui MBR dimuatkan ke dalam IR untuk dibaca dan diterjemahkan. Pada step 2, IR mengambil data yang ada pada alamat memori data 940 dengan nilai datanya adalah 0003. Nilai 0003 disimpan di dalam akumulator. Step 3. Setelah selesai mengeksekusi instruksi pertama, maka secara otomatis alamat akan dinaikkan oleh PC sampai 301. MAR akan menunjukkan alamat tersebut dan kemudian dengan MBR memuat isi instruksinya ke dalam IR 5941. IR saat ini berisi 5941 data dan membaca isi instruksi tersebut yang menunjukkan lokasi memori pada data alamat 941 dan instruksinya 5. Untuk step 4, berdasarkan pembacaan instruksi pada step 3 tadi, maka dilihat isi alamat memori 941 yaitu 0003.
Isi data 0003 ini dimuatkan ke dalam akumulator dan dijumlahkan dengan data yang ada pada step 2 yaitu 0002. Hasil operasi penjumlahan 0003 ditambah 0002 sama dengan 0005. Disimpan di dalam akumulator. Step 5, PC menaikkan alamat 302. Saat ini alamat 302 berisi instruksi 2941 dan instruksi ini kemudian dimuat ke dalam IR. IR membaca isi instruksi 2941 yang menunjukkan alamat memori data 941 dan instruksi 2. Pada step 6, akumulator pada saat ini berisi data 0005 seperti step 4. Isi data 0005 ini kemudian dimasukkan ke alamat memori 941. Akhirnya alamat 941 berisi 0005. Fungsi input-output. Suatu modul input-output dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Setelah itu, dapat menginisiasi pembacaan dan atau penulisan dengan memori yang menandai alamat suatu lokasi tertentu. Maka, prosesor dapat membaca data dari modul input-output tersebut. Interupsi ditunjukkan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Pada tabel kelas-kelas interrupt terdapat program, timer, input atau output, dan kegagalan hardware. Bagian program input-output. Terdapat rangkaian instruksi, yang di mana bagian ini dapat mencakup penyalinan data yang akan menjadi output ke dalam buffer tertentu, dan menyiapkan parameter untuk perintah perangkat. Perintah input-output aktual. Tanpa menggunakan interrupt, perintah ini diterbitkan, program harus menunggu perangkat input atau output melakukan fungsi request. Sedangkan rangkaian instruksi, bagian ini dapat mencakup penyetelan flag yang mengidentifikasikan berhasil atau gagalnya operasi itu. Berikut adalah gambar alur program dan kontrol tanpa dan dengan interrupt. Interrupt dan siklus instruksi. Prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi input-output dengan adanya interrupt. Apabila perangkat eksternal berada dalam keadaan siap untuk dilayani, yaitu pada saat perangkat eksternal itu siap menerima lagi data prosesor modul I/O, untuk perangkat eksternal tersebut mengirimkan signal interrupt request ke prosesor. Seperti gambar siklus instruksi dengan interrupt berikut. Berikut adalah gambar timing program waktu tunggu input atau output yang pendek. Sedangkan waktu tunggu input atau output yang panjang berbeda dengan waktu tunggu input dan output yang pendek. Pengolahan interrupt. Rangkaian event hardware. Perangkat akan mengeluarkan signal interrupt ke prosesor. Lalu prosesor akan menyelesaikan eksekusi instruksi saat itu sebelum memberikan respons ke interrupt. Prosesor memeriksa adanya interrupt, menentukan bahwa terdapat interrupt dan mengirimkan signal acknowledgement ke perangkat yang mengeluarkan interrupt. Lalu, sekarang prosesor perlu menyiapkan pemindahan kontrol ke interrupt rutin. Terjadinya interrupt, lalu kemudian prosesor dapat memuatkan program counter dengan lokasi entry program interrupt handling yang akan memberikan respons ke interrupt itu. Pada gambar pengolahan interupsi sederhana terdapat hardware dan software.
Lalu, sekarang interrupt handler dapat melanjutkannya untuk memproses interrupt. Pada saat pengolahan interrupt selesai, nilai-nilai register yang disimpan dicari dari stack dan menyimpannya ke register. Aksi akhir yang dilakukan menyimpan kembali nilai-nilai PSW dan program counter stack. Seperti gambar perubahan dalam memori dan register untuk sebuah interrupt. Pada bagian A, interrupt occurs after instruction at location N. Pada bagian B, return from interrupt. Interupsi jamak. Pada pendekatan pertama, terdapat perpindahan kontrol dengan interrupt jamak seperti gambar tersebut. Sedangkan pendekatan kedua, terdapat gambar urutan waktu interrupt jamak. Multiprogramming. Dengan menggunakan interrupt, sebuah prosesor tidak dapat digunakan secara efisien. Lalu, permasalahan yang terjadi apabila waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan N operasi input atau output jauh lebih lama dari kode pengguna di antara dua pemanggilan input atau output. Maka, prosesor akan ideal dalam waktu yang lebih banyak. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan mengizinkan beberapa program pengguna untuk diaktifkan pada saat yang bersamaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.